Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan suratul Baqarah ayat 109 sampai dengan 111 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wadda, seneng atau demen. Wadda seneng utawa demen. Kathiron sapa wong akeh. Kathiron sapa wong akeh. Min ahlil kitabi, kang saking ahlul kitab. Ahlul kitab adalah al-Yahud dan an-Nasara. Al-Yahud dikasih kitab Taurat, An-Nasara dikasih kitab Injil. Allah yang ngasih. Al-Yahud mendapatkan kitab Taurat melalui Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. An-Nasara mendapatkan kitab Injil melalui Rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi ahlul kitab maksudnya adalah kelompok al-Yahud dan an-Nasara. Ini kelompok ahlul kitab ini senang. Banyak gitu loh, kasirun. Banyaknya berapa? Banyaknya, nominalnya. Nominalnya ada berapa? Ini enggak ditegaskan. Yang jelas banyak. Kasirun tuh mengandung arti mubalaghah juga, banyak gitu loh. Enggak dijelaskan berapa ribu, berapa M dan seterusnya. Lau yaruddunakum, seneng lau yaruddunakum ing balekna sapa ahlul kitab kum ing sira kabeh. Lau yaruddunakum ing balekna sapa ahlul kitab, launya masdariyah. Kum ing sira kabeh mim ba'di imanikum, saking sakwuse iman ira kabeh. Kufara dibalekake kufara ing pira-pira wong kafir. Jadi ahlul kitab ini senang. Senang artinya apa? Ambisi gitu. Ambisi ingin apa? Mereka ingin mengembalikan kalian semua, mukminin mukminat, supaya kalian jadi kafir gitu loh. Hasadan, karena arai hasud, karena arai drengki gitu loh. Hasadan karena arai hasud min indi anfusihim, saking arai atau saking ngersane pira-pira awak dhewene ahlul kitab.
Jadi dalam jiwanya mereka itu sudah ada rasa hasad. Gak seneng kalau kamu itu jadi orang mukminin mukminat. Ini sejak zaman dulu, sejak zaman jeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu banyak di Mekah, di Madinah. Di sana banyak alul kitab, al-Yahud. Itu mereka apa? Seneng atau mengharapkan ambisi agar kalian mukminin mukminat setelah kalian iman pada jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian iman pada Al-Quran Al-Karim. Alul kitab ini pengen mengembalikan kamu, mengembalikan kalian jadi kafir. Kenapa mereka ambisi seperti itu? Hasadan min indi anfusihim, dari jiwanya sudah ada hasud drengki gitu loh, hasud drengki. Jadi nggak senang kalau kamu jadi mukminin mukminat. Ini dari dulu ila yaumil qiyamah. Min ba'di ma tabayyana lahum al-haqqu. Min ba'di ma tabayyana, saking sakwise dadi pertela. Min ba'di ma tabayyana, saking sakwise dadi jelas, dadi cetha ta pertela. Lahum kedue alul kitab al-haqqu, apa perkara kang hak, yaitu alul kitab setelah mereka sadar betul, tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini hak, Rasul akhirul zaman, khatamul anbiya wal mursalin. Setelah mereka sadar betul, tahu betul, lewat kitabnya mereka masing-masing di dalam kitab Taurat, kitab Injil, di sana juga ditegaskan tentang akan diutusnya khatamul anbiya wal mursalin, yaitu junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tentang akan diturunkannya kitab Al-Quran Al-Karim, yang mana Al-Quran Al-Karim itu juga membenarkan kitab yang ada pada mereka ahlul kitab. Nah, setelah mereka yakin atas kebenaran di Nabi Muhammad ini, sudah jelas dituangkan dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil. Loh, malah justru mereka menjadi hasad terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimaki-maki, dihina-hina. Al-Quran dinistakan. Kalian mukminin mukminat, mereka ambisi, pengennya apa? Agar kalian jadi kafir gitu loh. Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Ini sudah menjadi tabiatnya mereka dari dulu ila yaumil qiyamah. Maka hati-hati kalian, waspadalah. Kita hidup di dunia ini sudah membaur. Kita membaur dengan berbagai macam kelompok alul kitab. Baik dengan al-Yahud maupun dengan an-Nasara. Maka ini diingatkan oleh Allah lewat ayat ini agar apa? Agar kita ini hati-hati, jangan mudah tergoda, terpengaruh, pengaruhi oleh mereka. Jangan sampai kalian menjadi kafir, begitu loh nggih. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga kita tetap iman, Islam, ihsan, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah. Semoga kita senantiasa diridhoi oleh Allah sampai dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin.
fa'fu mongko ninggalo sira. Fa'fu mongko ninggalo sira kabeh utrukuhum. Jadi hati-hati kalian kalau ketemu ahlul kitab. Kemudian kalian didekati, dipengaruhi, udahlah tinggal aja mereka. Nggak usah diladeni gitu loh. Wasfahu lan mingo sapa sira kabeh. Artinya kamu harus berpaling dari mereka ahlul kitab. Kita hidup di dunia ini kan sudah namanya apa nggih? Membaur dengan berbagai macam berbagai macam kaum yang notabene aksaruhum kafirun, aksaruhum munafikun. Nah, di sana banyak non mukminin, non mukminat, terutama juga di negara kita ini di Indonesia. Tapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya apa? Kita tetap toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Jangan menghina-hina, maki-maki, meskipun mereka non muslim, mereka non mukmin. Kalau dibilang kafir gak mau, ya kita tetap menghargai, namanya toleransi agama. Jadi lakum dinukum waliyadin. Kita gak boleh menghina-hina, memaki-maki, menyakiti kepada non mukminin, non mukminat, non muslimin, non muslimat. Ini juga anjuran dari Allah, lakum dinukum waliyadin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Hatta ya'tiya, sehingga nekaake, sehingga yento nekaake Allahu sapa Allah bi amrihi ing perintahe Allah, yaitu kital. Zaman jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah dikuya-kuya, dimaki-maki, dinistakan, disakiti, Masya Allah, habis-habisan. Rasulullah nggak pernah sakit hati, nggak pernah dendam. Meskipun sahabat-sahabatnya juga banyak yang dibantai, yang dipeloro, seperti sahabat Bilal bin Rabah itu dihajar habis-habisan. Gara-gara iman pada Nabi Muhammad, iman Al-Quran. Supaya kembali jadi kafir gitu loh. Dihajar sampai habis-habisan. Ammar, sahabat Ammar juga gitu. Dibantai, dihajar. Ini ambisinya sangat kuat gitu loh. Ini sejak zaman Rasulullah ila yaumil qiyamah. Mereka itu seperti itu. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok ini. Kita harus jaga jarak gitu. Jangan terlalu intim. Ya kita nggak boleh sakit hati, nggak boleh memusuhi. Kita tetap menghormati, menghargai. Toleransi lah. Nah Rasulullah juga gitu. Dah kamu tinggal aja itu man. Kamu berpaling dari mereka, nggak usah kamu ladeni gitu. Sampai nanti Allah mendatangkan perintahnya untuk melakukan kital, yaitu perlawanan. Nah, akhirnya Rasulullah apa? Rasul juga mau dihabisi juga waktu itu. Rumahnya diblokir, dikepung itu. Malam ini Muhammad harus habis, penggal lehernya. Ya Allah, sampai segitu. Di zaman Rasulullah. Rumah sudah diblokir, dikepung oleh jeger-jeger dari Arab. Ya, berbagai macam suku dari Taif, dari mana lagi daerah-daerah bedui diambil jeger-jegernya. Wah, orang Yahudi alur kita kesempatan ini ikut juga di situ. Nah, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk hijrah. Udah tinggal aja matu. Fa'fu wasfahu. Sampai nanti ada perintah Allah untuk melakukan perlawanan. Nah, Rasulullah dikasih WA, wahyu Allah gitu loh. Malah Jibril turun,
kamu malam ini juga harus pergi, harus hijrah. Ini lihat tuh rumah kamu di luar sudah dikepung pagar betis, ketat. Nah, akhirnya Nabi Muhammad atau juga hijrah juga, enggak melakukan perlawanan, enggak melakukan penyerangan sama sekali. Sahabatnya juga enggak boleh. Sudah dikasih tahu oleh Rasul, jangan melakukan perlawanan. Fa'fu wasfahu. Sampai nanti ada perintah kita. Kata ya'tiyallahu bi amri. Dengan Nabi Muhammad malam itu pergi juga. Keponakannya Sayyidina Ali karramallahu wajah waktu itu serumah dengan Rasul. Ali ditimbali, Ali dalam jeung Rasul. Ini saya mau hijrah. Saya disuruh oleh Allah untuk pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, kamu situ nggih, tidur di tempat kamar saya. Selimut saya pakai. Sendika Rasul. Nah, Rasulullah keluar. Baca surat Yasin. Sebelum keluar dibacakan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampai ayat Wakila sampai waja'alna min baini aydihim satta wa min khalfihim satta fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Langsung ambil pasir ditiupkan, ditaburkan ke depan. Ini jeger-jeger yang jaga rumah Rasul itu tadi melek. Matanya enggak ngantuk, enggak tidur, enggak apa. Rasul keluar itu enggak melihat. Fahum la yubsirun. Langsung menuju ke rumahnya sahabatnya yang sangat intim. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Juga mertuanya itu. Terus berangkat menuju Al-Madinah. Nah ini zaman Rasulullah. Memang Rasulullah disuruh suruh tahan diri. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sampai nanti ada perintah kita. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji qadirun iku zat kang maha kuwasa. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa aqimu lan padha jumenengana sapa sira kabeh as-salata ing salat wa atu lan padha paringa sapa sira kabeh az-zakata ing zakat. Ayyuhal mukminin mukminat, ini yang didhawuhi kalian semua, jangan sampai melakukan perlawanan kepada mereka, nggih. Biarkan aja alur kitab itu ambisi untuk mengembalikan kalian agar kalian menjadi kafir. Kemudian Nabi Muhammad disuruh hijrah ke Madinah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa segala macam untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, para sahabatnya sampai hijrah ke Madinah. Di sana nggak ada perlawanan apa-apa. Meskipun sahabat Rasul dibantai, disakiti dan lain sebagainya. Juga diperintah wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kalian harus tetap melaksanakan menunaikan ibadah salat, mengeluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu, wa ma perkara tuqaddimu kang nglakoni sapa sira kabeh ing ma li anfusikum keduwe pira-pira awake kabeh min khairin
saking kebagusan yaitu taat Allah, taat Rasulullah. Tajiduhu mangka iku bakal nemu sapa sira kabeh hu ing ma yaitu ganjarane matuqaddimu. Apa saja amal-amal kebaikan untuk kamu yang kalian lakukan, yaitu taat Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah. Kebaikan apa saja, ini kamu akan menemukan pahalanya indallahi, indalem ngersane Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha sak temene Gusti Allah bima ta'maluna ing perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing man basiron iku zat kang maha mirsani. Artinya apa? Allah tahu segala apa saja yang kalian lakukan dan Allah pasti akan memberi balasan apa yang kalian lakukan tersebut. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang berbuat sekecil darah pun kebaikan, pasti mereka akan melihat balasannya, pahalanya. Demikian juga sebaliknya. Siapapun yang berbuat sekecil darah pun dari perbuatan jahat, syar, pasti dia akan melihat balasannya. Di sini Allah bilang apa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa qalu lan padha ngucap sapa alul kitab la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Ing pengucap la yadkhulal jannata ila akhirih. La yadkhula ora bakal mlebu, enggak akan masuk al jannata ing suwarga illa man kejaba sapa wong kana kang ana sapa man hudan iku pira-pira Yahudi, pira-pira wong Yahudi. Au nasara utawa iku pira-pira wong Nasrani. Ini sampai begitu orang-orang kelompok ahlul kitab tadi, baik al-Yahud maupun an-Nasara, mereka bilang apa? Surga ini nggak akan bisa dimasuki selain orang yang Yahudi. Kelompok Nasrani juga gitu, nggak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Artinya apa? Mereka mempromosikan semua orang supaya jadi mengikuti mereka gitu loh. Supaya jadi kafir gitu loh. Ya Allah, sehingga diperjuangkan. Makanya tadi di ayat yang di atas tadi, ya apa? Waddah katsirun. Banyak kelompok-kelompok mereka itu punya ambisi untuk Yahudisasi, mengyahudikan mukminin mukminat. Kelompok Nasrani sama juga. Kalau di sini istilahnya kristenisasi. Tapi ini dirahasiakan, itu rahasia pribadi. Enggak di apa nggih tonjol-tonjolkan gitu, enggak. Cuma mereka selalu melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan trik-trik mendekati kalian semua supaya kalian jadi kafir. Gitu loh. Malah di ayat yang lain Allah bilang apa? Allah bilangnya apa nggih? Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin
Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amillatahum. No, tuh. Kelompok al-Yahud an-Nasara itu nggak akan rela sama kamu. Kamu ya Muhammad. Seterusnya ya para pengikutnya, pendukungnya Nabi Muhammad, mukminin mukminat, nggak akan rela sampai kamu mengikuti millatahum gitu loh. Hatta tatabi'a millatahum. Ini sudah jadi program. Maka hati-hati bergaul dengan kelompok mereka. Tapi kita juga ditekan tidak boleh menghina-hina. Kita harus tetap toleransi. Tetap menghargai, menghormati semua orang. Nggak boleh beda-bedain, nggak boleh nyakiti. Nah ini loh ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajak damai gitu loh. Nggak ingin melakukan suatu perpecahan. Hidup bersama di dunia ini supaya damai. Ayam tentrem, nggak ada perang, nggak ada apa. Itu Islam. Rahmatan lil alamin gitu loh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah di sini propaganda mereka, pokoknya yang bisa masuk surga itu hanya orang Yahudi tok. La yadkhulul jannata illa man kana hudan. Di sisi lain di sana ada kelompok Nasara juga gitu. Enggak akan masuk surga kecuali orang-orang yang Nasrani. Artinya apa? Surga diborong mereka itu. Orang Nasrani neraka, ya mukminin neraka. Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Pokoknya kalau enggak Yahudi neraka semua. Ya Allah, sampai segitu. Kelompok Nasrani sama juga gitu promosinya. Yang masuk surga itu hanya Nasrani tak. Yahudi neraka. Mukminin mukminat neraka. Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya neraka semua. Yang masuk surganya Nasrani. Loh ini komentarnya mereka. Diterangkan dalam ayat ini, dijelaskan dalam ayat ini agar kalian mukminin mukminat berhati-hati. Jangan sampai mudah tergoda, tergiur dengan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Tilka utawi eka ucapan, yaitu ucapan la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara. Ucapan itu loh, amaniyuhum. Iku pira-pira harapane, tamanine, harapan-harapan mereka. Pira-pira harapane utawa angen-angene, cita-citane ahlul kitab al-batilah. Jadi ditegaskan dalam ayat ini, ucapan mereka itu merupakan harapan-harapan mereka yang batal. Ahlul kitab punya harapan pengen masuk surga semua, lainnya biar neraka gitu loh. Tapi itu harapan yang batilah. Allah menegaskan dalam ayat ini supaya apa? Kalian ayyal mukminin mukminat tetap teguh, jangan mudah terpengaruh dengan promosi-promosi yang mereka gelar, mereka viralkan di seluruh dunia. Qul dawa siraya Muhammad, zaman dulu jeung Rasulullah masih bertugas, diperintah oleh Allah, katakan oleh kamu hai Muhammad kepada mereka. Kan mereka selalu gitu, selalu menginformasikan bahwa surga itu akan dimasuki kelompok Yahudi tak, surga akan dimasukin Nasrani tak. Katakanlah kamu hai Muhammad kepada mereka, hatu ing pengucap hatu ila akhirih, hatu padha nekakno sapa sira kabeh alul kitab,
Al-Yahud yang katanya nggak akan masuk surga selain orang Yahudi. Coba datangkan, mana hujahnya? An-Nasara juga gitu. Katakan pada mereka, mana dalilnya? Dalil minallah yang menegaskan bahwa memang yang masuk surga itu kelompok Yahudi tak, atau yang masuk surga itu kelompok Nasrani tak. Mana dalilnya? Hatu burhanakum. Hatu nekakno sapa sira kabeh ahlul kitab burhanakum ing hujjah ira kabeh. Hujjah atau dalil argumentasi yang menunjukkan bahwa yang masuk surga itu hanya al-Yahud atau an-Nasara. Mana dalilnya? Datangkan. Mereka magep-magep, hab-hab, nggak punya data gitu loh, nggak punya dalil yang kuat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, nggak ada itu firman-firman Allah yang menegaskan seperti itu, nggak ada. Itu hanya amaniyuhum gitu loh. Maka kita harus hati-hati. Kita bergaul dengan non-mukminin, non-mukminat, non-muslimin, non-muslimat di seluruh dunia lah, nggak hanya di Indonesia. Kita harus tetap juga menghormati, toleransi. Di sisi lain kita harus waspada, karena kita juga membaur dengan mereka dalam kehidupan di dunia, bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Nah, ini harus terjadi suatu keharmonisan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Islam menganjurkan itu. Inilah Islam. Nggak ingin melakukan perpecahan atau pertengkaran, perang. Nggak boleh itu. Kita harus sama-sama hidup dengan damai di dunia ini. Masalah agama silahkanlah. Lakum dinukum waliyadin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. In kuntum shadiqin. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh ahlul kitab shadiqin. Iku pira-pira wong sing bener dalam ucapan kalian semua tadi. Ayo datangkan, mana hujjah kalian? Kalau memang benar, mana datangkan. In kuntum shadiqin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nahtadim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.